Shalom semuanya, senang sekali bertemu dengan Anda kembali. Masih mengenai topik tentang leadership seperti yang saya janjikan. Pada hari ini saya akan sampaikan mengenai Roald Amundsen dan Robert Falcon Scott. Ya, ini adalah kisah mengenai perlombaan menuju Kutub Selatan. Kisah ini diawali saat 1 abad yang lalu. Tepatnya 14 Desember 1911, Roald Amundsen yang berasal dari Norwegia berangkat terlebih dahulu ke Kutub Selatan. Diikuti 34 hari kemudian oleh Robert Falcon Scott yang berasal dari Inggris. Sejatinya keduanya berhasil mencapai tujuan. Mereka tiba di Kutub Selatan dengan selamat. Namun di saat perjalanan pulang, naas terjadi. Robert Falcon Scott beserta seluruh kru atau seluruh timnya tidak bisa kembali dengan selamat, tetapi Roald Amundsen bisa kembali dengan selamat. Nah, pasti ada perbedaannya dong, kenapa yang satu bisa selamat tetapi yang satunya gugur di dalam perjalanan. Hal yang utama yang membedakan antara Amundsen dengan Scott ternyata adalah showmanship. Ya, sikap seorang anak. Roald Amundsen dikenal dengan ekspedisinya yang begitu banyak. Salah satunya dia pergi ke Alaska dan juga menetap di orang-orang Eskimo. Dia banyak belajar, dia banyak menyerap, dan dia cukup lama tinggal di sana. Dia mencermati bagaimana orang-orang Eskimo bisa survive di keadaan yang cukup ekstrim. Hamparan salju tiap hari, badai salju tiap hari. Ia belajar dari orang-orang Eskimo. Nah, apa saja yang ia pelajari? Mari kita pelajari sama-sama ya. Yang pertama, Roald Amundsen melakukan perjalanannya menggunakan anjing-anjing kutub. Berbeda dengan Robert Falcon Scott yang menggunakan motor salju. Saat kondisi ekstrim terjadi, maka motor tersebut bisa mati ya, nggak bisa nyala lagi, sehingga sangat membebani perjalanan Robert Falcon Scott. Yang kedua, Amundsen di tengah perjalanannya dia diajari untuk berjalan selalu konsisten 20 mil per harinya. Dia terus berjalan apapun kondisinya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana situasi hati kita? Di tengah setiap rutinitas kita, mampukah kita terus menjaga kehidupan doa kita? Kita belajar yuk sama-sama. Dan yang ketiga, Roald Amundsen menyediakan perbekalan 3 kali lebih banyak dibandingkan Robert Falcon Scott. Ini adalah salah satu faktor penting bagaimana ia bisa kembali dengan selamat. Karena di hamparan salju begitu banyak faktor X. Begitu pula dalam kehidupan ini, bukan? Bagaimana dengan Anda? Seperti 5 gadis bijak, sudahkah Anda menyediakan perbekalan yang Anda butuhkan? Mari jaga api ya, jaga api doa Anda. Yang keempat, Roald Amundsen menggunakan bulu angsa sebagai lapisan bagian dalamnya. Berbeda dengan Robert Falcon Scott yang menggunakan wool, ternyata bulu angsa ini sangat berguna karena mencegah keringat untuk menjadi beku. Nah, sehingga mereka bisa leluasa melakukan perjalanannya dengan baik. Dan yang terakhir adalah ternyata Amundsen belajar sistem navigasi yang lebih baik dibandingkan Robert Falcon Scott, sehingga dia memulai perjalanannya di Kutub Selatan 60 km jauh lebih dekat dibandingkan Robert Falcon Scott yang mendarat 60 km jauhnya dibandingkan Roald Amundsen. Nah, apa yang Anda dan saya pelajari dari kejadian ini? Mari kita simpulkan. Yang pertama adalah hikmat manusia itu tidak akan menolong kita. Ya, terkadang bisa, namun pengalaman Anda tidak akan cukup saat Anda pada situasi-situasi sulit atau situasi tertentu. Dibutuhkan hikmat Allah, kebapaan yang daripada Tuhan untuk memberikan Anda jalan keluar. Makanya kita, Anda dan saya, perlu terus menjaga hubungan kita bersama Tuhan. Kita anaknya, Allah kita adalah Bapanya. Yang kedua, dekatkanlah diri Anda terhadap setiap pemimpin yang ditaruh Tuhan di atas Anda, baik sekuler maupun di rohani. Ketahuilah bahwa setiap orang ada di atas kita tentunya bukan kebetulan.
Tuhan rindu untuk Anda belajar mengambil poin-poin yang positif dari pemimpin tersebut. Mari kita terus punya hati anak terhadap Bapa dan pemimpin, baik di sekuler maupun di rohani. Saya harap ini memberkati. Mari kita jadi seorang anak. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Terima kasih mendengarkan sharing ini. Tuhan Yesus memberkati.